おめえは百丸。おうおうおう。この世は力だ。白羽も黄金もみんな力や。それあなたのお名前なんての？ Cek cek 1 2 cek. Halo guys, apa kabarnya? Udah sehat aja terus. Film ini bercerita tentang seorang pria yang sebelum lahir sudah ditumbalkan kepada iblis oleh ayahnya. Dengan begitu, dia lahir dengan tubuh yang mengerikan. Untuk mendapatkan kembali semua anggota tubuhnya, dia harus membunuh para iblis tersebut. Iblis kok dibunuh ya kan? Film ini sangat keren karena dibintangi sama aktor keren juga, yaitu Satoshi Sumabuki, Kao Shibasaki, Kichi Nakai, Meiko Harada, dan aktor keren lainnya. Oh ya guys, video ini mengandung ikan asin ya, jadi diharap bijak untuk menonton. Tanpa banyak bacot, inilah Dororo, tulisan dalam bahasa Jepang. Jeng jeng. Film ini diawali dengan sebuah perang saudara di Jepang. Terlihat pasukan berwarna merah mengalahkan pasukan yang berwarna hitam. Suatu malam seorang pemimpin dari pasukan hitam yang bernama Daigo Kagemitsu mendatangi sebuah kuil yang sudah lama tersegel. Terlihat kalau tubuhnya dipenuhi anak panah dari pertempuran tadi siang. Di dalam kuil itu terdapat 48 patung yang dulunya dibuat oleh seorang samurai. Konon katanya samurai pembuat patung itu mati secara mengenaskan seusai membuat patung. Dan ke-48 patung berisi jiwa iblis. Daigo yang sangat berambisi akan kekuasaan dan kekuatan ternyata ingin membuat kesepakatan dengan iblis tersebut. Para iblis meminta syarat harus menyerahkan bayi yang dikandung istrinya. Dengan begitu, Daigo akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tanpa pikir panjang, Daigo pun menyetujui syarat itu. Dia akan menyerahkan 48 bagian tubuh bayinya untuk masing-masing iblis. Seketika juga, para iblis pun langsung mengabulkan permintaan Daigo. Seorang biksu penjaga kuil pun mengingatkan kalau Daigo akan menyesali perbuatannya. Namun tak perlu ngoceh, Daigo pun langsung menebas biksu itu. Dengan kekuatan yang dia dapat, Daigo berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya. Namun bukan itu saja guys, ambisinya akan kekuasaan membuatnya menjajah berbagai daerah. Banyak masyarakat terlantar karena kebengisannya. Sekitar 20 tahun kemudian, di sebuah pasar terlihat seorang gadis pencopet bersembunyi dari kejaran beberapa pria. Di dalam pasar itu juga terdapat tempat hiburan yang bisa membuat para pria lupa pulang. Di sana ada seorang pria peramal yang menawarkan jasanya pada orang-orang. Dia pun menawarkan diri pada seorang pria berjubah hitam. Saat memegang tangan pria itu, dia sangat terkejut karena tangannya dingin seperti mayat. Si peramal pun tak bisa berkata-kata. Tak lama kemudian, seorang penari bertopeng memasuki panggung penari. Melihat itu, si pria berjubah hitam pun langsung menyerang penari itu. Ternyata penari itu adalah iblis berbentuk kepiting seperti laba-laba. Para penonton pun berlarian kecuali kita. Sementara si pria dapat melepas kedua lengannya yang berisi bilah pedang. Keduanya pun gelut. Melihat orang berlarian keluar, si wanita pencopet malah masuk ke dalam tempat hiburan. Sesampainya di dalam, dia terpelongo melihat si pria aneh yang berhasil membunuh iblis kepiting laba-laba. Kemudian si pria memasang kembali kedua lengannya. Setelah itu kakinya juga terlepas dan digantikan dengan kaki baru. Ini mirip dengan autotomi cicak yang juga bisa mengganti ekornya dengan yang baru. Melihat keanehan itu, si wanita pencopet pun langsung berlari. Sesampainya di luar, dia melihat si pria aneh itu sedang berbincang dengan seorang kakek tua. Setelah pria itu pergi, si wanita pencopet pun mendekati si kakek tua. Dia ingin mencari tahu siapa sosok si pria aneh itu. Kemudian saya pun akan menceritakan apa yang diceritakan si kakek tua. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu, ada seorang penyihir yang hobinya menyihir. Saat si penyihir mencari beberapa tumbuhan herbal di pinggiran sungai, dia melihat sebuah kotak kayu yang terbawa arus sungai. Merasa penasaran, dia pun mengambil kotak itu. Saat dibuka, si penyihir kaget tak kepayang. Ternyata kotak itu berisi seorang bayi aneh yang masih hidup dengan kondisi yang mengerikan.
yang mana banyak bagian tubuhnya yang tidak ada. Si penyihir yang kasihan pun langsung membawanya ke rumah. Dia merawat anak itu dengan penuh kasih sayang. Hari demi hari, bulan demi bulan. Si penyihir mengumpulkan mayat anak-anak dari sisa peperangan, kemudian meracik mayat-mayat itu untuk melengkapi tubuh si bayi. Ini sangat mirip dengan film Frankenstein yang membangkitkan manusia dari gabungan beberapa mayat. Kalau pengen nonton filmnya, ada di deskripsi. Suatu hari, si kakek tua mendatangi rumah si penyihir. Dia memberi sebuah pedang pada penyihir itu. Konon katanya, pedang itu menyimpan dendam si pembuat pedang, yang mana si pembuat pedang dan semua anggota keluarganya dibunuh oleh seseorang. Dan takdirlah yang telah membawa pedang itu ke sini. Setelah bayi itu tumbuh menjadi anak-anak, si penyihir pun memberinya nama Hyakimaru. Hyakimaru juga sangat menyayangi si penyihir yang dia anggap sebagai ayahnya. Kemudian si penyihir menempelkan pedang itu di lengan Hyakimaru lalu melatihnya untuk bertarung. Hingga akhirnya Hyakimaru pun tumbuh menjadi dewasa. Saat Hyakimaru pulang membawa kayu bakar, dia mendapati ayahnya jatuh sakit. Hyakimaru pun sangat sedih saat itu. Sebelum tewas, si penyihir mengaku kalau dirinya bukanlah ayah kandung Hyakimaru. Dia juga berpesan agar Hyakimaru menggunakan pedang yang di dalam lengannya untuk merebut kembali bagian tubuhnya dari iblis. Itulah cerita si kakek. Mendengar semua cerita itu, akhirnya si wanita pencuri pun menemui Hyakimaru. Hyakimaru yang belum mendapatkan mata aslinya hanya bisa merasakan kalau si wanita itu adalah manusia. Dengan tingkah konyolnya, dia memaksa Hyakimaru untuk memperkenalkan diri. Kesal dipaksa mulu, Hyakimaru pun memberitahu namanya sebagai Hyakimaru Dororo. Dan ternyata si wanita itu adalah yatim piatu yang belum memiliki nama sejak kecil. Akhirnya wanita itu pun mengambil nama Dororo untuk dirinya. Jadi tingkah Dororo ini ngeselin banget guys. Meski beberapa kali diancam Hyakimaru, Dororo masih saja mengikutinya. Hyakimaru yang kesal pun akhirnya membiarkan saja. Dororo bilang kalau dia akan mencuri pedang dari lengan Hyakimaru saat Hyakimaru berhasil mengembalikan semua bagian tubuhnya. Hingga suatu saat mereka pun tiba di sebuah kuil yang sudah terbakar. Saat itu, sepasang suami istri sedang berdoa di kuil tersebut. Mereka mengatakan kalau dulunya itu adalah kuil penampungan anak-anak. Namun terjadi kebakaran yang membuat semua anak-anak meninggal. Di tengah perjalanan, mereka ditemui seorang kepala desa. Kepala desa itu pun mengajak mereka ke desanya. Sesampainya di desa, mereka disambut baik oleh istri dan anak-anaknya. Saat makan malam, Hyakimaru menanyakan apa yang terjadi dengan kuil penampungan anak-anak. Si kepala desa pun menjawab kalau kuil itu terbakar karena tersambar petir. Saat di tengah malam, semua anak kepala desa berubah menjadi ulat raksasa. Mereka berniat akan memakan Hyakimaru dan Dororo. Namun Hyakimaru yang sudah curiga berhasil menghabisi semua ulat itu. Mereka juga menemukan sebuah pintu rahasia yang di dalamnya berisi kerangka anak-anak dan juga tumpukan kepompong raksasa. Setelah ditelusuri, ternyata terowongan itu juga mengarah ke kuil penampungan anak-anak yang terbakar. Hyakimaru pun sadar kalau anak-anak di kuil itu bukan tewas karena petir, melainkan dijadikan sebagai makanan untuk anak-anak kepala desa. Karena ternyata istri kepala desa itu adalah iblis. Mereka pun langsung mendatangi kepala desa yang sedang bersama istrinya. Si kepala desa langsung menyerang Hyakimaru. Melihat kesempatan yang ada, si iblis itu pun menikam keduanya. Hingga akhirnya si kepala desa pun tewas. Namun tidak dengan Hyakimaru karena dia mampu menyembuhkan diri. Kemudian wanita itu berubah menjadi monster kupu-kupu. Sementara di luar, Dororo memberitahu semua warga kalau anak-anak mereka telah dijadikan makanan oleh iblis. Setelah pertarungan sengit, akhirnya Hyakimaru berhasil membunuh iblis itu. Para warga pun merasa senang. Namun tiba-tiba Hyakimaru merasa kesakitan karena ada bagian tubuhnya yang kembali. Melihat itu, warga mengusir Hyakimaru karena menganggapnya sebagai iblis juga.
Meski begitu, Dororo tetap setia menemani Hyakimaru. もう何にも言われねえ体になってよ。 Hari demi hari pun mereka lalui bersama. Satu persatu para iblis berhasil mereka bunuh. Dengan begitu bagian tubuh Hyakimaru juga kembali satu persatu. Hingga akhirnya mereka pun tiba di sebuah perbatasan. Di sini Dororo menceritakan kejadian kelam yang pernah dia alami dulu. Yang mana saat dia kecil desanya dijajah pasukan Daigo. Semua warga dibantai oleh mereka termasuk ayahnya Dororo. Sementara Dororo berhasil selamat berkat ibunya. Ibunya membawa Dororo melarikan diri ke dalam hutan. Namun sayangnya ibunya juga meninggal saat musim dingin. Mendengar kekejaman Daigo, Hyakimaru pun berniat membalaskan dendam Dororo. Mereka pun memasuki daerah kekuasaan Daigo. Di sebuah pasar, Hyakimaru bertemu seorang bangsawan bernama Tahumaru. Yang mana Tahumaru sendiri adalah anak dari Daigo Kagemitsu, yang artinya mereka adalah saudara. Namun hal itu belum mereka ketahui. Tahumaru pun membawanya ke istana. Sesampainya di istana, Hyakimaru bertemu dengan ibunya Tahumaru yang bernama Yuri. Yuri sangat terkejut ketika melihat pakaian yang digunakan Hyakimaru sama dengan kain yang dia buang bersama anaknya dulu. Hyakimaru pun sadar kalau Yuri adalah ibunya. Kesal karena sempat dibuang, Hyakimaru pun pergi dari sana. Ternyata saat baru lahir, Daigo sempat ingin membunuh Hyakimaru. Dia menganggap kalau tubuh Hyakimaru yang mengerikan adalah aib baginya. Berbeda dengan Yuri yang tetap sayang pada anaknya. Namun karena paksaan Daigo, akhirnya dia menaruh bayi itu ke sungai. Yuri pun segera memberitahu ke Daigo kalau anaknya telah kembali dengan tubuh yang lengkap. Namun Daigo tidak percaya kalau itu anaknya karena sebelumnya dia sudah menumbalkan bagian tubuh anaknya pada iblis. Pembicaraan mereka itu pun terdengar oleh Tahumaru. Dia tidak menyangka kalau ternyata dia memiliki saudara. Di tempat lain, Hyakimaru memberitahu Dororo kalau dirinya adalah anak dari Daigo. Dororo pun sempat tak percaya. Kemudian Hyakimaru menyuruh Dororo untuk membunuhnya karena dia adalah keturunan dari orang yang telah ngebantai keluarga Dororo. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Dororo pun membuang rasa dendamnya. Malam harinya, salah satu iblis menggoda Hyakimaru untuk bunuh diri saja. Karena bagaimanapun juga, dia tidak mungkin akan membunuh ayahnya sendiri. Namun tanpa bacot, Hyakimaru langsung menghabisi iblis itu. Sehingga Hyakimaru mendapatkan kembali mata aslinya. Kini Hyakimaru dapat melihat. Di dalam istana, Tahumaru berniat ingin membunuh Hyakimaru. Dia takut kalau warisannya akan dibagi dengan kakaknya. Yuri pun mencoba menghalangi anaknya itu. Namun Tahumaru menyuruh anak buahnya untuk mengurung ibunya di dalam istana. Di tempat lain, Hyakimaru dan Dororo akhirnya memilih untuk menghilangkan dendam di hati mereka dan berencana untuk jualan ikan teri saja. Namun tiba-tiba saja sekelompok orang menyerang mereka. Ternyata itu adalah Tahumaru dan pasukannya. Mereka pun bertarung sengit. Di tengah pertarungan yang gak sengit-sengit banget, pedang Hyakimaru patah saat menahan serangan. Yang tanpa sengaja, patahan pedang itu menancap di leher Tahumaru. Akhirnya Tahumaru pun meninggal. Yuri yang baru saja tiba pun sedih melihat itu. Kemudian dia mengeluarkan pisau dapur dan sempat ingin membunuh Hyakimaru. Namun karena Hyakimaru juga anaknya, akhirnya Yuri hanya bisa menetaskan air mata. Tak lama kemudian, Daigo juga tiba di sana. Segera Yuri langsung menghalangi Daigo yang juga ingin membunuh Hyakimaru. Dia tidak ingin semua anaknya tewas. Namun tanpa bacot, Daigo langsung menebas istrinya itu hingga tewas. Melihat ibunya dibunuh, Hyakimaru pun marah dan bertarung melawan ayahnya sendiri. Mereka pun gelut. Daigo sempat berhasil menebas tubuh Hyakimaru. Namun tiba-tiba luka tebasan itu kembali pulih. Setelah melalui pertempuran yang begitu sengit, akhirnya Hyakimaru berhasil mengalahkan Daigo. Namun dia tidak mau dikuasai rasa dendamnya. Akhirnya Hyakimaru pun membiarkan ayahnya hidup. Tiba-tiba saja sesosok iblis memasuki tubuh Tahumaru, kemudian merayu Daigo. Iblis itu mengatakan akan menghidupkan kembali Tahumaru asalkan dia mau membuat kesepakatan lagi. Hyakimaru pun mencoba mengingatkan Daigo untuk jangan termakan rayuan setan. Yang namanya Daigo mana peduli ya kan? Tanpa pikir-pikir dia langsung menyerahkan tubuhnya pada iblis.
Seketika itu juga Tahumaru bangkit dari kematian, sementara Daigo berubah menjadi iblis bercula dua. Saat Daigo akan pergi, Hyakimaru langsung menebas iblis itu hingga tewas. Iblis kok tewas ya kan? Setelah kejadian itu, Hyakimaru dan Tahumaru pun kembali ke istana. Sementara Dororo mengambil jalannya sendiri. Karena Hyakimaru adalah anak bungsu, adalah anak sulung, maka tahta kekuasaan akan menjadi miliknya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seseorang memanggil Dororo. Saat menoleh, dia adalah Hyakimaru. Ternyata Hyakimaru menolak menduduki tahta kerajaan karena masih ada 24 iblis lagi yang harus dia buru. Dororo pun senang dan terharu. Saat akan memeluk Dororo, tiba-tiba saja Dororo menendang masa depan Hyakimaru. Itu sakitnya pasti sampai perut ya kan? Akhirnya mereka pun melanjutkan petualangan bersama sehingga film ini selesai. Begitulah kisah perjalanan Dororo. Tanpa banyak bacot, bye.